Halo kawan mutu, apa kabar semuanya? Kali ini kamu sedang menyaksikan podcast Bermutu. Nah, di tema kali ini saya, Misa, akan membahas salah satu hal yang paling menarik sedang banyak dibahas oleh industri di Indonesia, yaitu tentang green economy atau ekonomi hijau. Sudah hadir bersama saya salah satu expert di bidang green economy, yaitu Bapak Syarif Lambaga, sebagai Executive Director Forestry and Green Economy Mutu Internasional. Halo Pak Syarif, apa Halo, kabar? selamat pagi semuanya. Oke. Nah, Pak Syarif, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang menarik terkait green economy ini, apalagi dari Mutu Internasional sendiri kan ada salah satu yang eh, bidang yang membahas tentang green economy ini. Perspektifnya dari Pak Syarif seperti apa? Baik, green economy ini adalah masa depan Indonesia dan juga masa depan PT Mutu Agung Lestari Tbk. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa dengan adanya isu perubahan iklim ini, maka kita atau juga bangsa Indonesia harus eh, berkomitmen untuk mencapai target NDC dan juga bagaimana mencapai target penurunan temperatur bumi sehingga eh, kegiatan-kegiatan yang berrelated atau berhubungan dengan perubahan iklim ini menjadi satu peluang ekonomi atau peluang bisnis baik di Indonesia maupun oleh PT Mutu Agung Lestari Tbk itu sendiri. Nah, PT Mutu Agung Lestari Tbk sebagai perusahaan yang mengelola salah satunya unit bisnisnya adalah green economy dan forestry juga. Bapak melihat peluangnya ke depan seperti apa, Pak? Dan kita lihat ini kan potensi ekonominya cukup besar ya. Ada berapa banyak kira-kira yang bisa kita manfaatkan di depan dan dalam proyeksi jangka waktu berapa tahun, Pak, agar masyarakat tuh lebih aware kepada green economy ini. Dengan adanya isu perubahan iklim ini, ekonomi atau aksi mitigasi menjadi salah satu pemicu atau salah satu pendorong agar pencapaian target penurunan temperatur bumi itu bisa kita capai baik secara global maupun secara nasional. Dan salah satu stimulasi adalah green economy. Dan tentunya Indonesia punya peluang yang sangat besar karena kita hampir memiliki seluruh instrumen yang dapat kita gunakan sebagai nilai ekonomi di dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara global itu sendiri. Dan kita punya bahan baku yang cukup banyak, kita punya sektor kehutanan, kita punya sektor pertanian, kita punya sektor uh, perikanan dan kelautan yang kita bisa manfaatkan sebagai nilai ekonomi di dalam berkontribusi di dalam penurunan temperatur bumi yang menjadi target global itu sendiri. Nah, oke, terkait campaign eh, net zero emission gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, untuk green economy ini sendiri dan terkait campaign tersebut, sebenarnya dari beberapa sektor yang Bapak sebutkan tadi, sektor apa yang paling potensial, paling tinggi Pak di terkait green economy ini? Saya ingin latar belakang dulu bahwa berdasarkan kajian bahwa kita memiliki 8.000 triliun ya potensi ekonomi yang bisa kita lakukan di dalam nilai ekonomi karbon itu sendiri. Dan apa sektor yang menjadi prioritas? Tentunya yang diprioritaskan oleh pemerintah. Di antara adalah sektor energi, kemudian sektor limbah, sektor industri, sektor agriculture, sektor kehutanan, dan juga kelautan dan perikanan. Itu 6 sektor yang mudah kita gerakkan karena menjadi salah satu target nasional di dalam berkontribusi dalam nilai ekonomi itu sendiri. Oke, baik Pak. Kan di Indonesia sendiri kita sudah punya bursa karbon seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Nah, kemudian dari industri-industri yang ada di Indonesia ini, apa yang bisa mereka lakukan untuk berkontribusi lah kurang lebih ya seperti itu di dalam bursa karbon atau ekonomi hijau di Indonesia saat ini, Pak? Betul sekali bahwa kita punya bursa karbon ya yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir ini, dan tentunya kita masih perlu stimulasi tertentu
agar bursa karbon ini bisa berkembang lebih cepat, bisa memiliki kontribusi terhadap nilai ekonomi sendiri dan juga punya kontribusi di dalam target penurunan emisi. Memang kita ketahui sampai saat ini bahwa baru 10 SPE GRK yang diperjualbelikan di bursa karbon dengan total nilai sekitar 90 triliun dan kurang lebih 1,9 juta ton CO2 ekivalen yang diperdagangkan, dan itu tentunya masih sangat kecil dibanding potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ini perlu kita sama-sama bahu-membahu untuk mendorong menciptakan ekosistem daripada nilai ekonomi karbon ini dan juga di bursa karbon, sehingga aktivitas jual beli atau aktivitas perdagangan karbon di bursa itu bisa kita tingkatkan, volumenya bisa kita perbanyak partisipasi, dan tentunya ini harus didukung juga oleh regulasi yang kuat, membentuk ekosistem yang kompak sehingga menghasilkan karbon-karbon yang memiliki kualitas yang tinggi, dan itu menjadi minat baru bagi para pembeli, baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Baik, Pak. Dari begitu besarnya potensi ekonomi sebenarnya yang kita punya dari green economy dan bursa karbon ini, menurut pandangan Bapak, apa saja sebenarnya tantangan yang kita hadapi di Indonesia, terutama bagi pelaku industri dan pelaku usaha, dan bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan likuiditas dan partisipasi pelaku usaha di bursa karbon atau di sektor ekonomi hijau ini, Pak? Tentunya yang pertama adalah bagaimana kita melengkapi regulasi dan kerjasama. Kita sudah memiliki Perpres 110 tahun 2025 yang pengganti dari Perpres 98, dan tentunya Perpres 110 lebih terbuka ya, lebih terbuka terutama terhadap perairan karbon internasional, dan tentunya Perpres 110 ini harus ditunjang oleh peraturan-peraturan pemerintah yang sebelumnya sudah ada, tetapi dengan adanya perubahan Perpres 110 ini, maka peraturan-peraturan pemerintah itu harus menyesuaikan dengan Perpres 110 sehingga kegiatan di dalam aksi mitigasi maupun inventory di Indonesia ini bisa memenuhi sesuai dengan regulasi. Karena kita inginkan bahwa karbon yang kita hasilkan atau yang kita perjualbelikan itu adalah karbon-karbon yang betul-betul secara quality sangat tinggi, dan juga kita menghindari adanya double counting dan lain-lain. Yang kedua tentunya kita membutuhkan para pihak, terutama perguruan tinggi, untuk bisa berkontribusi di dalam menyusun metodologi-metodologi. Dan tentunya metodologi yang sangat penting, metodologi yang betul-betul berkualitas sehingga bisa menghasilkan karbon yang berkualitas. Yang ketiga, kita mengadopsi standar-standar internasional seperti 14064 di dalam mendampingi regulasi kita di dalam tata kelola, sehingga proses pelaksanaan, baik itu pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan tata kelola, reporting, perhitungan, serta validasi dan verifikasi kita betul-betul mengacu kepada standar internasional. Dan yang keempat adalah lembaga akreditasi. Lembaga akreditasi memegang peranan sangat penting, terutama mengakreditasi lembaga-lembaga validasi dan verifikasi di Indonesia. Dan kita ketahui bahwa lembaga akreditasi di Indonesia adalah Komite Akreditasi Nasional, sudah sangat berperan penting di dalam menyusun aturan-aturan untuk menghindari yang tadi adanya double counting dan lain-lain, tetapi dan juga di satu sisi memperkuat sistem pengawasannya sehingga bisa menghasilkan hasil validasi verifikasi yang berkualitas. Dan yang terakhir tentunya di ujung daripada itu adalah lembaga validasi verifikasi, yang dimana Mutu Internasional juga menjadi salah satu lembaga validasi dan verifikasi yang terkemuka di Indonesia. Itu juga harus punya komitmen yang kuat agar
kita bisa menghasilkan laporan validasi dan verifikasi yang betul-betul sesuai dengan regulasi, sesuai standar, sesuai metodologi yang diinginkan baik oleh pemilik skema maupun regulasi kita, sehingga apa? Hasil dari validasi kita itu bisa dipercaya oleh dunia internasional, dunia industri, para pembeli, para investor. Seperti itu kira-kira yang kita inginkan. Baik Pak, sebagai bagian dari PT Mutu Agung Lestari Tbk, sebagai perusahaan yang concern di bidang TIC, Green Economy, dan ESG juga, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Mutu Agung Lestari Tbk atau Mutu Internasional ini di bidang Green Economy ini Pak ke depan? Mutu Internasional melalui SBU Green Economy dan juga Forestry itu sudah melakukan berbagai macam kajian bagaimana kita bisa masuk ke dalam ekosistem karbon ini. Dan bukan cuma sekedar di aksi mitigasi dan inventory, tetapi sampai kepada bagaimana kita mengkaji masuk kepada sustainability dan lain-lain. Kenapa? Karena bisnis ini adalah menjadi bisnis masa depan. Kita harus menginventarisasi setiap kegiatan yang bisa kita convert menjadi satu usaha atau satu bisnis, dan ini adalah investasi jangka panjang, bukan investasi jangka pendek. Kelihatan seperti costly, tetapi ini akan menjadi satu investasi jangka panjang yang dimana usaha atau produk-produk yang dihasilkan oleh Mutu ini akan menjadi satu produk-produk yang punya nilai tambah baik secara nasional maupun internasional. Dan kita ketahui bahwa Mutu saat ini sudah banyak melakukan kegiatan validasi dan verifikasi, bukan cuma di dalam negeri tapi di luar negeri. Di dalam negeri kita punya skema namanya ISO 14004 Part 1 dan Part 2. Kita punya skema PTBAIPU yang under regulasi dan juga validasi DRAM maupun verifikasi LCAM. Yang kedua, kita punya skema Joint Crediting Mechanism, dan kita dalam 5 tahun terakhir ini selalu ditunjuk oleh Jepang menjadi salah satu validator, verifikator yang melakukan kegiatan verifikasi maupun validasi di skema Joint Crediting Mechanism, di mana ini adalah skema perjanjian antara Indonesia dan Jepang. Dan ke depan kita sedang mengkaji, kita akan masuk kepada skema-skema volunteer lainnya yang kita anggap itu memiliki prospek bisnis yang baik di masa yang akan datang. Kira-kira itu. Baik Pak, terakhir Pak, terkait potensi green economy ke depannya sendiri dari pandangan Pak Syarif ini kan pasti akan membuka lapangan pekerjaan baru juga, green jobs, green economy. Menurut Bapak ini mungkin ada saran kepada pelaku usaha, pelaku industri, dan juga masyarakat secara umum, apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa meningkatkan kontribusi dan partisipasi kita di green economy, khususnya untuk perkembangan Indonesia dalam rangka menuju Indonesia maju di tahun 2045, Pak, targetnya. Oke, baik. Buat teman-teman semua, ini kesempatan bagi kita untuk beralih kepada green job. Kenapa? Menurut Bappenas, pada tahun 2029 ada sekitar 52 sampai 71 juta peralihan dari non-green job menjadi green job. Jadi tetap stay tune dan pelajari dengan benar setiap kegiatan aksi mitigasi, karena itu merupakan peluang Bapak Ibu, terutama anak-anak Gen Z. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarif. Ternyata memang potensi green economy ke depan itu sangat terbuka lebar, potensi ekonominya tinggi, kemudian peluang kerjanya juga masih banyak ya Pak yang belum dimanfaatkan. Baik kawan Mutu, untuk sesi hari ini dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa saksikan podcast-podcast bermutu lainnya. Sampai jumpa.